Dari pandangan seorang dokter Yuyun sendiri, seberapa penting sebenarnya kita memberikan donor darah terhadap sistem layanan kesehatan, Dok? Sangat penting, Iya. sangat vital. Kebutuhan darah di rumah sakit itu sangat urgent. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Unhas Health bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik. Ya, pemirsa, setiap hari ada pasien yang membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup, mulai dari korban kecelakaan, pasien operasi, hingga pada penderita penyakit tertentu. Namun kebutuhan darah yang tinggi tentunya harus dibagi pemirsa dengan ketersediaan stok yang banyak. Dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026, Unhas Health hari ini akan membahas bagaimana sebenarnya dampak memberikan donor darah terhadap sistem layanan kesehatan. Sudah hadir pemirsa narasumbernya, kita sapa ada Dr. Yuyun Widaningsi MKes, spesialis patologi klinik, konsultan subspesialis neuropatologi dan restorasi dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dr. Yuyun? Alhamdulillah. Baik ya, Dok ya. Terima kasih, Dok, sudah hadir. Ini pertama kali ya, Dok ya. Pertama kali, first time di Unas TV dan juga di Unhas Health ya, Dok ya. Oke, Dok, mungkin dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026 di 14 Juni nanti 2026, dari pandangan seorang dokter Yuyun sendiri, seberapa penting sebenarnya kita memberikan donor darah terhadap sistem layanan kesehatan, Dok? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Sangat penting, sangat vital. Kebutuhan darah di rumah sakit itu sangat urgent. Tadi sudah disampaikan, kita butuh ya sekali darah itu untuk kondisi-kondisi kritis, kemudian pasien-pasien yang sedang menjalani operasi, termasuk ibu-ibu hamil yang melahirkan sesar, termasuk juga penyakit-penyakit lain yang bersifat kronik yang membutuhkan produk darah, layanan transfusi darah. Jadi sangat penting. Oke, kalau melihat kebutuhan darah sendiri, Dok, di rumah sakit, mungkin khususnya di RSP sendiri itu gimana, Dok, sejauh ini? Iya, kalau untuk di rumah sakit pendidikan, rumah sakit Unhas, tentu kami juga sudah menyiapkan ada bank darah, dan kami sangat merasakan kebutuhan donor darah ini atau produk darah untuk ditransfusikan itu sangat penting. Kebutuhannya itu tiap hari harus ada. Dan ini juga menjadi kadang menjadi kendala jika adanya stok yang misalnya kurang, seperti itu. Jadi memang harus konstan dan terus menerus tersedia. Kan itu tadi kebutuhan yang meningkat sebenarnya dari. Oke, sejauh ini, Dok, mungkin ada golongan darah tertentu yang banyak dibutuhkan bagi penderitanya mungkin atau pasien yang lagi saat ini itu kekurangan darah, Dok? Iya, secara umum kebutuhan yang paling banyak itu adalah golongan darah O dan A. Sementara yang AB ya, Dok? Iya, jarang itu adalah golongan darah AB. Ya, jadi ini juga sebenarnya disiasati pada saat kegiatan-kegiatan donor darah. Kami sih berharap stok dari keempat golongan darah itu tersedia baik A, B dan O. Tapi itu tadi yang sudah disampaikan, stok darah A dan O itu yang paling banyak biasanya tersedia, dan AB yang paling kurang. Oke. Tadi di awal mungkin kita sudah jelaskan bagaimana proses transfusi darah ini banyak dibutuhkan oleh mereka, diantaranya mungkin tadi ada korban kecelakaan biasa saja, Dok ya, kemudian ada pasien yang operasi. Nah, tapi dari semua itu apakah ada pasien-pasien tertentu dalam kondisi tertentu yang memang paling sering membutuhkan transfusi darah, Dok? Iya, ada pasien-pasien yang memang penyakitnya itu karena penyakitnya itu memang terapinya adalah transfusi darah. Contohnya penyakit thalassemia, kemudian penyakit leukemia, ya.
dan juga penyakit-penyakit yang bersifat kronis lainnya yang memang mereka butuh ditransfusi transfusi darah karena itu memang bagian dari terapinya. Jadi memang sangat urgent, sangat penting untuk keselamatan pasien-pasien tersebut. Oke, kalau boleh tahu biasanya penderita penyakit yang disebutkan tadi itu dok, kebutuhan transfusinya itu dalam waktu berapa, sekian berapa? Itu secara berkala, ada yang hampir tiap bulan harus transfusi. Jadi memang ketersediaannya itu harus ada. Iya. Oke, betul. Nah, kalau kita lihat ya dok, yang mungkin di kota-kota besar saja ini mungkin masih mengalami kekurangan stok darah. Nah, apalagi mungkin di daerah-daerah tertentu. Gimana dampaknya ketika suatu daerah ini tuh mengalami kekurangan stok darah? Ya tentu kalau suatu daerah mengalami kekurangan stok darah, ya mungkin bisa kita katakan ini sangat kita tidak harapkan karena ini menyangkut nyawa manusia, keselamatan manusia. Jadi sebenarnya kita berharap tidak mendengar lagi, pasien mohon maaf misalnya tidak dapat diselamatkan karena tidak tersedia stok darah atau darahnya terlambat datang misalnya. Memang ini masih menjadi tantangan yang besar untuk kita untuk menyiapkan ketersediaan produk darah yang bisa segera didistribusikan dan dipakai oleh pasien-pasien yang membutuhkan. Artinya masyarakat secara umum memang harus memahami ya dok ya, kalau misalnya donor darah ini bukan cuma kegiatan sosial ya juga, tapi kebutuhan manusia dan juga berkelanjutan ya dok ya. Kemanusiaannya sangat-sangat jelas dalam hal ini, sangat urgent. Oke, tapi mungkin kalau kita lihat alasan masyarakat sendiri untuk tidak melakukan donor darah itu mungkin ada rasa ragu karena mungkin mereka belum tahu sebenarnya apa saja manfaatnya, apa saja persyaratannya. Nah, sebelum masuk ke manfaat dari donor darah, mungkin ada syarat-syarat orang yang diwajibkan atau dibutuhkan untuk melakukan donor darah itu. Iya, benar sekali. Jadi ada syaratnya juga. Iya. Jadi yang pertama secara fisik harus sehat jasmani. Kemudian ada berat badan tertentu. Itu minimal 45 ya. Jadi kalau kita agak kurusan sedikit, walaupun niat kita mau membantu, tunggu dulu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang paling penting juga kadar hemoglobinnya. Jadi harus normal. Jadi tidak boleh rendah, tidak boleh anemia. Kemudian tadi berat badan juga, kemudian kadar hemoglobin dan juga tekanan darah dalam range normal. Normalnya 120 per 80. Jadi ada range normalnya juga, tapi itu tadi tidak boleh pasien-pasien hipertensi misalnya atau yang mengalami darah rendah juga hipertensi. Kemudian tidak dalam keadaan sakit yang misalnya lagi demam atau ada penyakit-penyakit infeksi. Jadi kurang lebih seperti itu persyaratan utamanya untuk bisa menjadi seorang pendonor darah. Artinya setiap pendonor ini harus memenuhi semua kriteria tadi ya dok? Iya benar sekali. Dan itu secara screening awal namanya. Nanti kan produk darah yang diambil juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan layak tidaknya produk darah ini bisa digunakan untuk pasien yang lain. Oke. Ketika misalnya mereka tidak memenuhi syarat tapi tetap melakukan transfusi atau mendonorkan darahnya, apa yang terjadi kepada pemberi donor ini? Tentu akan terjadi hal-hal, artinya ini kan syarat-syarat tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya memaksakan diri. Sebenarnya begini, disclaimer dulu. Tidak akan dilanjutkan pemeriksaan kalau tidak memenuhi syarat ya. Tapi seandainya misalnya itu terjadi itu tadi kan misalnya pasien dengan HB rendah terus memaksakan diri untuk tetap dilakukan donor darah, yang tentu akan berpengaruh kepada fisiknya dan juga akan menimbulkan gejala-gejala klinis yang kita tidak harapkan. Jadi itu sama sekali sebenarnya tidak bisa dilanjutkan kalau tidak memenuhi syarat itu ya dok. Oke, bagaimana tadi dijelaskan juga sama Dr. Yuyun setelah mereka memenuhi syarat tadi itu ya, kemudian ada juga proses darahnya ya dok ya. Boleh dijelaskan sedikit dok bagaimana sih proses darah ini dari awal hingga selesai itu gimana? Iya, setelah produk darah didapatkan, setelah proses donor darah,
Jadi darah ini kan kurang lebih dalam satu kantong itu ada yang 350 cc, ada yang 450, umumnya itu 350. Jadi itu nanti akan dipisahkan komponen-komponen darahnya. Jadi ada yang namanya plasma atau cairan darah, kemudian juga ada trombosit misalnya ya, dan sel darahnya sendiri. Nah setelah itu akan dilakukan screening atau tes saring apakah darah ini layak atau tidak dilanjutkan untuk diberikan, yaitu dengan mengecek ada tidaknya misalnya ya tes hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Jadi itu untuk betul-betul menjaga agar darah yang disalurkan nanti itu benar-benar sehat, aman, aman ya. Aman. Yes. Oke. Biasanya Dok dalam satu kali donor itu berapa banyak sih jumlah darah yang diambil? Kurang lebih 350 cc per kantong, ada juga yang 450, tapi umumnya 350. Nah, yang menjadi perbandingannya itu kenapa? Apakah dari berat badannya atau gimana? Iya, itu sekitar kan sudah dihitung dengan aman ya, minimal berat badan itu 45 kg. Jadi yang diambil itu kan sekitar 10% lah dari jumlah volume total darah di tubuh. Jadi itu adalah jumlah yang dianggap sangat aman untuk diambil dari tubuh seseorang sebagai tadi darah donor. Ya. Oke. Berapa lama biasanya tubuh itu memerlukan waktu untuk menggantikan darah yang misalnya sudah didonorkan bagi pendonor ini, Dok? Iya, kalau dari sisi bicara cairannya itu kurang lebih 24 jam, sehari sampai 2 hari ya, 24 sampai 48 jam. Tapi itu relatif aman, di mana pasien itu diingatkan untuk mengkonsumsi cairan yang cukup setelah proses donor darah. Adapun sel darahnya sendiri, karena kan sel darah merah ini khususnya juga, sel darah itu punya umur juga, punya usia juga. Jadi seperti kalau umumnya sel eritrosit itu punya waktu 100 sampai 120 hari, dan itu akan bertahap, tubuh akan memproduksi kembali darah-darah yang baru, sel darah yang baru di sumsum tulang. Oke. Mineral yang dianjurkan, jenis mineral atau air selain daripada air minum mungkin ada opsi? Sejauh ini air putih sudah cukup, air matang, air mineral sering-sering dikonsumsi. Sebenarnya cukup 2 liter sehari seperti kebiasaan rutin kita ya. Usahakan jangan kurang dari itu. Ya. Itu 24 jam terhitung setelah durasi dia melakukan donor darah ya, Dok ya. Oke. Siapa saja untuk sementara waktu atau bahkan tidak dianjurkan untuk melakukan donor darah, Dok? Apakah mereka tadi penderita penyakit-penyakit yang bisa dideteksi melalui darahnya tadi yang disebutkan? Iya, betul. Jadi orang-orang yang memiliki penyakit infeksi menular lewat darah itu tidak dianjurkan. Kemudian orang-orang yang sedang nyata-nyata dalam keadaan sakit ya, kemudian penyakit DM, diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu juga tidak dianjurkan. Pasien-pasien hipertensi, tekanan darah tinggi juga tidak dianjurkan. Oke, alasannya mungkin sedikit Dok, itu kenapa? Apakah bisa menular penyakit-penyakit itu bersifat menular atau gimana? Ya kalau pasien atau orang-orang yang dengan penyakit infeksi menular tadi lewat darah ya tentu kemungkinan besar darahnya tidak akan sehat dan aman untuk disalurkan ke yang lain. Kemudian pasien atau orang-orang yang misalnya dengan DM yang tidak terkontrol, hipertensi, itu tentu akan merugikan dirinya, akan ada efeknya yang kurang baik ke diri pendonor tersebut kalau itu dipaksakan beliau mendonorkan darahnya. Jadi kita juga bukan hanya karena ini kemanusiaan kita mendonorkan darah, tapi kita tidak melihat orang yang mendonorkan ini safety atau tidak, dia akan sehat atau ada enggak efek sampingnya untuk dia. Jadi itu semua kita harus pertimbangkan. Ya. Apalagi mungkin darah itu menjadi salah satu wadah penyaluran penyakit yang gampang ya, Dok ya? Iya benar, salah satu sumber penularan itu lewat darah. Jadi memang harus kehati-hatian juga ya, meskipun bentuk kegiatan sosial kemanusiaan, tapi juga memang ada beberapa persyaratan ya, Dok. Oke, luar biasa Dr. Yuyun, kita akan lanjut ya, Dok ya. Dan pemirsa, tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Unhas Health.
sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Unhas Health, tentunya bersama narasumber luar biasa kita dan cantik. Hari ini ada Dr. Yuyun Widanisi, spesialis patologi klinik, subspesialis nefro dan respirasi konsultan MHPE dari RSP Unhas ya dok ya. Tadi bagaimana sudah dijelaskan siapa saja yang bisa mendonorkan darah, kemudian bagaimana persyaratannya, terhitung juga dari berat badan seseorang itu yang minimal 45 ya dok ya. Kemudian ada memang beberapa penderita penyakit tertentu itu tidak bisa atau tidak dibolehkan untuk mensalurkan atau melakukan transfusi darah, mendonorkan darah. Nah, tapi Dr. Yuyun, sejauh ini yang Anda temui itu ketakutan apa yang sering tampak dari masyarakat atau seseorang yang kiranya itu takut untuk melakukan donor darah? Ya. Biasanya di masyarakat itu takut donor darah. Pertama, masyarakat itu takut disuntik, takut iya betul. Ya, tapi itu memang manusiawi sekali ya. Kemudian ada juga yang merasa takut kalau saya donor nanti habis darahku. Ya, oke. Nanti saya pingsan atau nanti saya kenapa-kenapa. Jadi sebenarnya mitos-mitos itu ya ada yang mitos, ada yang memang ketakutan sih dari individu-individu tertentu. Itu yang ada pada masyarakat sebenarnya yang menjadi penghalang mereka untuk melakukan donor darah. Artinya memang sosialisasi juga sangat penting ya untuk mereka, khususnya di mungkin masyarakat yang ada di daerah tertentu ya dok ya, di daerah-daerah. Edukasi, iya edukasi yang penting bahwa ketakutan mereka itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang akan mereka berikan. Karena ini semacam apa ya, jembatan hidup untuk pasien-pasien juga yang membutuhkan sekali darah ya. Betul. Nah, tapi dok, apakah benar ini sekedar mitos atau memang fakta kalau misalnya ketika seseorang itu melakukan donor darah atau mentransfusikan darahnya kepada pihak lain, itu bisa menyebabkan tubuh dia menjadi lebih lemas, ketergantungan donor atau bahkan misalnya kekurangan darah? Ya. Jadi itu sebenarnya mitos. Mitos ya dok ya. Karena tubuh kita itu memiliki regulasi yang luar biasa untuk segera memproduksi sel darah yang baru pada saat sudah dilakukan proses transfusi darah tadi ya. Dan sel darah yang baru ini justru lebih sehat dan akan membuat badan itu lebih fit dan lebih bugar. Kalau tadi disampaikan adanya ketergantungan. Dalam hal ketergantungan yang negatif sebenarnya tidak seperti itu ya. Justru ketergantungannya itu dalam apa ya, tanda petik yang positif, di mana beberapa ini pengalaman dari teman-teman yang sudah rutin donor. Kalau mereka dalam waktu 2-3 bulan tidak donor, malah merasa tidak nyaman, tidak fit badannya. Jadi merasa lebih bugar pada saat mereka itu rutin, sudah rutin melakukan donor darah. Itu tadi tubuh itu tadi sudah punya regulasi yang luar biasa untuk mekanisme tubuh yang mengembalikan sel-sel darah dengan cepat. Dan itu tadi sudah dijelaskan sama Dr. Yuyun dalam waktu 24 jam ya dok ya? Iya, untuk plasmanya itu sudah segera ini berproses. Dan volume yang diambil pun kan itu sudah aman sekali dan tidak mengganggu metabolisme tubuh secara umum. Itu tadi rutinnya ya dok ya, 3-4 bulan sekali atau gimana rutin? Sekitar 2 bulan sekali. 2 bulan sekali 3 bulan sekali ya. Karena masa sel darah itu khususnya eritrosit itu 100-120 hari sebenarnya. Jadi berdasarkan itu.
Oke, artinya dengan melakukan donor darah atau mentransfusikan darah ke pihak orang lain ini secara rutin itu berarti aman ya dok dalam kesehatan? Iya, aman. Karena dalam durasi darah itu 120 hari ya dok ya? Sampai ini. Selalu aman. Selama ini juga tidak ada laporan-laporan ya yang maksudnya dari sisi negatif tidak. Justru mereka itu merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman ya. Donor dalam kurun waktu tersebut. Nah itu mungkin salah satu manfaatnya dok ya. Dan tadi sudah dijelaskan selain mungkin daripada membantu pihak lain atau orang-orang yang memang membutuhkan darah pada saat itu, manfaat kesehatan lain daripada kita mendonorkan darah itu seperti apa dok? Agar masyarakat yang mungkin awalnya merasa ragu, takut, ini terbuka setelah mengetahui bagaimana sebenarnya manfaat dari donor darah itu. Kalau manfaat untuk diri kita tadi mungkin ya yang saya sampaikan. Tapi mungkin kita harus lebih melihat kepada manfaat dari sisi kemanusiaan. Jadi memang kepedulian kita untuk mendonorkan darah itu sangat penting karena darah yang kita sumbangkan atau darah yang kita donorkan itu bisa menjadi penyelamat atau tadi jembatan hidup bagi pasien-pasien yang membutuhkan dari tadi yang sudah disampaikan operasi-operasi besar yang membutuhkan transfusi darah, penyakit-penyakit yang memang harus secara rutin sebagai terapi dari penyakit tersebut. Jadi manfaatnya itu sangat luar biasa dan akan sangat terasa di masyarakat. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana sebuah mitos itu tadi ketika seseorang sudah donor darah itu menyebabkan dia lemah. Tapi mungkin ketika ada seseorang dok, dia merasa kalau habis donor darah itu dia lemah. Apakah memang ada pengaruh lain yang kebetulan muncul, yang akhirnya memunculkan juga rasa lemas setelah dia donor darah atau gimana? Iya. Kalau ada perasaan lemah atau lemas, ya mungkin dalam istilahnya relatif mungkin ada seperti itu. Tetapi ini tadi sudah disiasati dengan persyaratan-persyaratan di awal. Kemudian setelah melakukan proses donor darah, pendonor juga kan diminta untuk beristirahat, ya mengkonsumsi cairan yang cukup. Kemudian kalau teman-teman punya pengalaman setelah melakukan donor darah itu kita diberikan juga semacam bingkisan sehat. Nah, itu kan juga kalau untuk saya pribadi kebetulan saya juga seorang pendonor, itu senang. Kemudian ada juga perasaan senang, alhamdulillah ada kepuasan tersendiri sudah membantu ya lewat menyumbangkan darah kita. Dan itu kan perasaan puas, perasaan itu kan nilainya sangat ini ya tidak bisa dinilai dengan materi atau apa. Tapi itu tadi artinya manfaatnya sebenarnya sebagai pendonor itu kita juga sangat rasakan. Sekalipun rasa lemas itu muncul pada saat setelah donor darah itu berarti hal yang normal ya dok ya bagi pendonor. Nah, dan memang tadi sudah dijelaskan salah satu alasan mungkin anak muda ya maksudnya atau masyarakat suka donor darah itu adalah bingkisannya juga. Iya benar. Oke, tapi dok kira-kira sebaiknya yang dilakukan sebelum seseorang atau kita melakukan donor darah dan setelah kita melakukan donor darah itu apa saja? Ya kalau memang kita sudah kalau yang elektif ya donor darahnya kita sudah direncanakan. Oh besok saya ada kegiatan donor. Saya akan ikut. Jadi sebaiknya sehari sebelumnya itu kita sudah menyiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Ya minimal 6 jam lah kita tidur, tidak begadang misalnya ya. Kalau donor itu pagi hari. Kemudian sudah ya seperti biasa makan makanan yang sehat yang bergizi. Kemudian juga ya upayakan pada saat itu kita juga tidak dalam keadaan sebenarnya sakit ya atau demam. Misalnya tiba-tiba besoknya demam atau tiba-tiba diare misalnya, janganlah seperti itu. Kan tentu akan diperiksa. Kan nanti ada dokter ya yang akan mendampingi juga di sana, melakukan screening, melakukan juga anamnesis atau wawancara medis secara singkat untuk mengecek keadaan fisik secara umum dari calon pendonor. Setelah kita melakukan donor darah, selain daripada mungkin istirahat yang cukup, apa yang baiknya dilakukan oleh pendonor ini dok? Setelah kita melakukan donor darah, kita kan juga akan dibekali dengan zat besi tablet. Jadi tadi itu juga biasanya bersamaan dengan snack-snack cemilan sehatnya. Jadi memang kita diminta untuk mengkonsumsi tadi FE serum itu tablet FE tablet besi untuk membantu juga agar proses
produksi sel-sel darahnya itu juga lebih cepat dan lebih baik. Itu kita harus istirahat juga ya, jangan langsung melakukan aktivitas yang berat-berat ya dok ya. Istirahatnya tuh ada durasi tertentu atau minimal berapa? Sih tidak ada ya? yang khusus begitu. Yang pasti kita lah yang menilai ya. Betul. Artinya tetap bisa beraktivitas tapi dibatasi pada aktivitas yang dinilai itu berat ya dok ya. Iya, artinya mungkin aktivitas ringan-ringan saja betul. Dulu ya, karena kan memang kita habis diambil darahnya sejumlah volume tertentu. Iya. Oke, maaf dok sebelumnya, apakah orang yang mengonsumsi obat mungkin obat-obat tertentu itu bisa mendonorkan darah atau memberikan darahnya ke orang lain? Tergantung juga jenis obat apa yang dikonsumsi ya. Tapi sebaiknya kalau memang ada konsumsi konsumsi obat secara rutin, berarti kan ada penyakitnya nih biasanya kan kronis. Itu biasanya dihindari untuk mengambil darah dari pendonor seperti itu. Jadi tetap nanti dokter yang mendampingi di lokasi donor itu akan menilai secara personal apakah layak atau tidak dilakukan donor. Oke, betul. Menurut dokter sendiri tantangan terbesarnya itu dalam meningkatkan jumlah pendonor darah di Indonesia mungkin atau di Makassar mungkin itu apa dok sejauh ini? Apakah memang edukasi yang masih kurang atau gimana? Tantangannya sebenarnya yaitu mungkin beberapa faktor juga. Pertama dari kesadaran diri sendiri ya. Oke. Ya. Karena kadang juga kita mendapati kondisi lagi diadakan nih donor darah massal. Untuk instansi tertentu misalnya itu aman ini jumlah stok. Tapi ada juga kondisi yang harus dicari-cari nih siapa yang mau donor darah lagi supaya misalnya target hari ini tercapai. Yaitu memang kesadaran dan kepedulian yang penting. Kemudian tadi yang sudah disampaikan edukasi atau sosialisasi tetap harus disampaikan. Mungkin ada circle-circle atau komunitas yang masih belum terlalu paham tentang pentingnya donor darah. Padahal mereka kalau dilihat secara persyaratan mereka itu memenuhi syarat untuk melakukan donor darah. Terutama yang anak muda mungkin ya atau adik mahasiswa itu kan bisa ya menjadi target pendonor. Ya betul sekali. Oke, saya sedikit tanya soal RSP Unhas sendiri dok. Mungkin ada sosialisasi, edukasi yang mungkin dilakukan kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswanya sendiri itu ada nggak sejauh ini mungkin tentang donor darah? Ya, alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Unhas itu sudah ada program untuk melakukan donor darah secara berkala per 3 bulan mulai tahun ini. Jadi kemarin bulan Maret itu sudah dilakukan dan rencananya bulan 6 ini dalam bulan ini juga akan ada dilangsungkan donor darah. Nah untuk edukasi sendiri kami memang khususnya dari lab klinik dan bank darah rumah sakit itu punya kegiatan rutin setiap bulan melakukan edukasi kepada pasien dan keluarganya di rumah sakit. Nah tema-tema yang diambil itu salah satunya adalah pentingnya donor darah ya. Terutama terkait di bulan ini yang memang hari donor darah sedunia itu biasanya lebih lebih gong lagi disampaikan. Oke, artinya kegiatan donor darah memang sudah digencarkan ya dok ya. Selain daripada memenuhi syarat tadi itu ya memang dibutuhkan cuma KTP aja ya untuk yang ingin mendonorkan darahnya. Ke RSP itu di mana atau gimana? Iya, kalau memang berminat dan ini kan nanti akan diperlihatkan KTP dan ada formulir yang diisi. Ya, dari situ nanti akan diarahkan dan diperiksa tadi fisik, kemudian juga pemeriksaan hemoglobin. Itu kegiatannya cuma di RSP atau memang mengunjungi kampus Unhasnya juga mendatangi atau enggak? Yang saya sampaikan tadi itu di rumah sakit. Di rumah sakit aja ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan besar juga itu selalu bergandengan dengan acara donor darah setahu kami. Meskipun tidak dari RSP saja, dari teman-teman juga dari PMI, dari UTD juga. Saya pikir itu aktif melakukan kegiatan ini. Oke. Kalau melihat mungkin peran anak muda memang sangat penting ya dok. Dari pendapat mungkin dari Dr. Yuyun, kenapa anak muda itu harus terlibat aktif dalam melakukan aktivitas atau kegiatan donor darah dok? Iya, anak muda itu punya energi yang sangat besar, kemudian medsos yang sangat aktif. Jadi itu dua
itu menjadi dua hal sebenarnya, ya mungkin ada juga ya tambahan lain, tapi dua hal itu yang menjadi modal besar. Tadi kan saya bilang ada kepedulian dan kesadaran. Mereka ini kan yang muda-muda dalam keadaan fit, bugar, ya. Jika mereka menjadikan donor darah sebagai kebiasaan atau sebagai tren mungkin ya, nggak donor nggak keren misalnya ya, itu kan dan misalnya diupload di media sosial untuk menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, saya pikir itu menjadi salah satu cara juga ya untuk menarik masyarakat untuk rajin atau untuk bisa mendonorkan darah. Ya syukur-syukur kalau bisa secara rutin ya, bagi yang sehat dan memenuhi syarat. Dan itu tentu akan sangat-sangat membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk dalam hal ini memenuhi ketersediaan stok darah. Seperti itu. Oke. Nah, kalau melihat kembali ke donor darah, Dok, kenapa sih donor darah rutin itu lebih dibutuhkan dibanding mungkin donor darah yang hanya ada pada saat ada permintaan dari mungkin keluarga atau kerabat? Karena itu tadi, darah itu kan butuh proses untuk bisa disalurkan. Dan kalau darah rutin itu sudah secara kontinu tersedia, maka itu menjadi ready stock yang begitu dibutuhkan langsung ada. Nah, kalau misalnya donor darah yang bersifat tadi dari keluarga yang bersifat sukarela, tentu akan memakan waktu lagi untuk prosesnya, sehingga tidak bisa langsung digunakan, terutama untuk pasien-pasien yang kritis atau yang bersifat emergensi. Nah, itu kan tentu akan memperlambat proses terapi, dan itu akan sangat berpengaruh kepada keselamatan dari pasien sendiri. Jadi memang kita sangat berharap ada stok yang memang ready, yang begitu dibutuhkan langsung bisa disalurkan. Dan itu agak sulit kalau kita hanya menunggu donor sukarela dari pihak keluarga misalnya atau kerabat pihak lain. Dan memang biasanya memang terjadi ya, Dok, dalam satu keluarga itu golongan darah mereka itu berbeda. Sangat bisa terjadi. Harus cari lagi ke keluarga yang lain, kerabat, bahkan sampai share ke, ada kan biasanya ketemukan share ke medsos. Betul. Misalnya keluarga saya butuh 4 kantong darah, misalnya AB dengan klasifikasi seterusnya. Itu kan miris juga butuh lagi waktu. Betul. Sementara pasien ini sudah bahasanya sangat membutuhkan, sudah meregang nyawa untuk segera mendapatkan dalam keadaan kritis. Dalam keadaan kritis. Oke, sedikit, Dok, yang menyebabkan itu biasanya golongan darah antara satu keluarga itu berbeda itu apa? Iya kan, dari ayah dan ibu juga misalnya berbeda. Ya, jadi ini ke anak-anaknya juga misalnya O dan A. Jadi yang ke bawahnya itu bisa ada yang O, ada yang A, seperti itu. Atau ayahnya A dan B, anaknya bisa ada yang A, ada yang bisa AB, kayak gitu. Jadi memang bisa berbeda. Mungkin dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026 ya, Dok, ya, mungkin dari Dr. Yuyun sendiri ada pesan mungkin atau ada ajakan kepada pemirsa mungkin atau kepada masyarakat yang kiranya telah memenuhi syarat untuk donor darah tapi sejauh ini tuh belum lakukan donor darah atau belum maulah ceritanya, Dok. Baik. Saya Dr. Yuyun mengajak sahabat-sahabat semua, seluruh karena kita ini ada di lingkungan Unhas, jadi seluruh sivitas akademika Unhas, termasuk juga masyarakat umum. Mari kita meningkatkan kepedulian dan kesadaran kita untuk membantu sesama dengan memberikan setetes darah kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka, dan kepedulian kita, kesadaran kita itu sangat berarti untuk kemanusiaan. Dan saya juga mengajak teman-teman pada kegiatan, nggak apa-apa ya, sekalian di forum ini, insya Allah dalam
waktu tidak lama lagi di Rumah Sakit Unhas itu kita akan melakukan kegiatan donor darah. Donor darah. Ya, kalau saya tidak salah nanti sekitar tanggal 26, tapi nanti mungkin akan bisa dipantau di Rumah Sakit Unhas waktu pasnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Unhas TV, teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi. Syukur-syukur nanti itu menjadi awal untuk bisa menjadi pendonor darah yang rutin. Oke. Terima kasih. Dan ini bebas ya dok ya di 24 Juni ini? Iya. Masyarakat secara umum. Silakan datang ke Rumah Sakit Unhas. Nanti tadi melalui screening apakah layak atau tidak. Tapi tentu niat yang tulus, niat yang besar tadi itu sangat kami harapkan berbondong-bondong datang. Mudah-mudahan stok darah juga bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Oke, pemirsa, tentunya darah bukan hanya sekedar komponen tubuh ya dok ya, tapi ini menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup ya dok ya. Mungkin kalau kita lihat pemirsa, donor darah mungkin hanya membutuhkan sekian menit ya dok ya untuk prosesnya pengambilan darahnya, tapi dengan tanpa sadar mungkin kita sadari ya kita sudah menyelamatkan nyawa seseorang yang mungkin sudah dalam keadaan meregang nyawa atau mungkin dalam keadaan kritis ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuyun Widaningsi, MKes, spesialis patologi, subspesialis nefro dan respirasi, konsultan MHPE dari Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Terima kasih dok. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Donor Darah Sedunia 2026. Terima kasih sudah berbagi bagaimana pentingnya donor darah khususnya untuk anak muda ya dok ya. Dan setelah ini semoga pemirsa Unhas TV ikut melakukan donor darah khususnya di Rumah Sakit Unhas tadi ya dok ya di 24 Juni kalau misalnya tidak ada perubahan tanggal. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia menyaksikan program Unhas Health. Hari ini saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.